Setelah kita membahas mengenai transaksi penjualan di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai laporan apa saja yang dihasilkan oleh transaksi penjualan tadi. Jadi yang pertama adalah laporan penjualan. Di sini bisa dari banyak filter, jadi mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemudian kita bisa filter apakah lunas atau semua atau belum lunas. Umur, kalau minus 1 itu berarti dia tidak peduli umur piutangnya berapa. Jadi umurnya adalah umur piutang dari jauh tempo. Kemudian pelanggan, kalau kita mau filter per pelanggan, sales misalnya saya pilih salesnya kolik misalnya. Ini sales kolik misalnya. Daerah, jadi pelanggan ini kan dibedakan menjadi daerah-daerah. Ada daerah dan ada wilayah. Jadi misalnya saya mau tahu penjualan di daerah A atau di wilayah B, itu bisa ada filternya. Oke, kita refresh saja. Di sini adalah data headernya, dari mulai nomor transaksinya, umurnya, pelanggannya siapa, salesnya siapa, jenis PPN-nya apa. Kalau ini jenis PPN-nya mengandung include atau exclude, maka di sini ada DPP dan PPN. Ya, kalau ada retur, dia muncul di kanannya. Ini nomor returnya berapa, nominalnya berapa. Nah, kemudian yang bawahnya ini, detail barang yang bawah ini adalah barang-barang yang dijual di transaksi yang dipilih ini tadi. Sedangkan yang kanannya ini adalah nomor pelunasan. Jadi kalau misalnya ini sudah dilunasi, dia pengen tahu lunasnya di mana. Kita lihat di sini, ini ada nomor pelunasannya. Oke, itu adalah satu laporan penjualan. Kemudian laporan yang lainnya, misalnya saya mau nagih nih. Saya mau cari nota yang jatuh temponya tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, kita tinggal pilih periode ini, nanti muncul semua. Ini loh nota-nota yang pada tanggal 1 sampai 5 ini jatuh tempo. Tuh. Kemudian yang berhubungan dengan ini, kalau misalnya kita tahu barang ini dijual berapa sih, di mana aja sih, maka kita buka laporan penjualan per barang. Nah, di sini kelihatan barang A ini BB10 SNI ini dijual di mana aja, tanggal berapa aja, harganya berapa. Bisa difilter pelanggan, bisa difilter lunas atau belum, dan juga kalau kita mau cari barangnya tertentu kita bisa pilih di sini. Kemudian kita punya laporan penjualan per pelanggan atau sales. Jadi di sini kita mau tahu pelanggan ini atau sales ini itu menghasilkan berapa sih sebulan. Nah, jadi contohnya toko AGU001 ini totalnya tanggal 1 sampai bulan 5 sudah 21 juta. Ini contoh aja. Atau kalau kita mau per sales misalnya. Sales Dendi ini ternyata dalam sebulan ini menghasilkan 71.625.000. Sales Kolik menghasilkan 99 juta dan seterusnya. Nah, detailnya di mana? Notanya ini yang di bawah ini. Jadi di sini kita bisa tahu dari laporan ini, sales ini itu menghasilkan berapa sih dalam periode waktu yang kita tentukan. Nah, kemudian kita punya laporan yang berhubungan dengan piutang. Yang pertama kita punya laporan kartu piutang. Jadi kartu piutang ini bulanan. Jadi misalnya periode bulan 10. Nah, ini kita modelnya saldo awalnya. Jadi saldo awal piutangnya bulan itu berapa, masuk berapa, keluar berapa, dan sisanya berapa. Kalau di bawah sendiri kita punya total. Itu dalam bentuk kartu piutang. Rekap. Kalau mau detail, nah ini bisa keluar detailnya. Jadi nota-notanya keluar sama pembayarannya. Nah, kemudian kita punya yang lebih mudah dilihat, ada rincian piutang. Kalau rincian piutang ini bedanya, kalau kartu piutang tadi yang bulan-bulan lalu itu muncul sebagai saldo awal, tapi kalau di sini itu muncul benar-benar detail notanya yang belum lunas. Itu laporan rincian piutang. Jadi sama seperti kartu piutang, tapi dia lengkap dengan nota-notanya. Kemudian laporan terakhir yang berkaitan dengan piutang adalah umur piutang. Nah, di sini pelanggan AGU001 ini jatuh tempo, notanya sudah jatuh tempo 1 sampai 30 hari berapa, 31 sampai 60 hari berapa, 61 sampai 90 hari berapa, 91 sampai 1 tahun dan lebih besar dari setahun. Kemudian yang di kanannya adalah yang belum jatuh tempo.
Jadi contohnya aja ini, kemudian di bawah kita bisa punya detail lagi. Jadi HIK 001 ini 1 sampai 30 hari notanya yang mana? 31 sampai 60 notanya yang mana? Jadi kalau misalnya kita pengen tahu, oh yang sudah lebih dari setahun notanya mana aja sih gitu. Jadi kita cari aja yang ini terisi. Nah, 365 hari terisi. Nah, kita lihat di bawah ini notanya mana aja. Itu umur piutang. Jadi dari kita menginput penjualan, maka kita bisa menghasilkan sekian banyak laporan ini. Jadi cukup dengan menginput penjualan, maka kita bisa tahu berapa sih total piutangnya orang ini, berapa sih piutang yang belum lunas, berapa sih piutang yang sudah lebih dari setahun, berapa sih sales ini menghasilkan, dan sebagainya. Oke, terima kasih, semoga membantu.